berfungsi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 10.8 apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran apa? Biologi. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini supaya lebih berkah, supaya lebih lancar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM dari kelas 10.8. Siapa? Ini. Sebelum belajar, mari berdoa dalam hati. Selesai. Apakah ada yang tidak masuk? Yang ada yang tidak hadir? Tanggal 6. Cek hadiran dulu ya. Bulan 4. Ada ya? Ayu Rahmawati. Di mana hadirnya? Alisha Dwi Hermawan. Hadir. Oke. Alika Lupiana Putri. Ya, hadir. Alzena Paunia. Hadir. Oke. Anil Sari. Ayu Sri Rahayu Oktaviana. Hadir. Baldan Malgi Parisidik. Indah Sapa Feliza. Galih Permana. Isa Aryati. Kemudian M. Ajis Kurtubi. M. Zamjam S. Muhammad Fahri Firdaus. Muhammad Agung Firmansyah. Oh izin, Muhammad Agung Firmansyah hari ini tidak masuk ya. Izin. Muhammad Alkasa Shihab. Sakit ya. Semoga cepat sembuh ya untuk Alkasa ya. Amin. Muhammad Ikri Fauji. Muhammad Hegar. Naila Fitria. Sakit. Naila sakit. Apa ya, semoga cepat sembuh untuk Naila. Oki Ramdhani. Mudah-mudahan yang sakit semoga diberi kesembuhan. Yang izin mungkin ada urusan, semoga urusannya dilancarkan. Oke. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita masuk ke TP2 ya, tentang pencemaran apa? Udara ya, tentang pencemaran udara. Oke. Itu ada gambar, coba kalian lihat di sini. Pilih satu emoticon yang sesuai dengan kondisi perasaanmu sekarang. Oke, dengarkan. Kalau yang milih set, nanti acungkan angka 1. Atau jangan angka lah, acungkan mimik muka sedih. Gimana kalau sedih? Gitu ya. Kalau kamu lagi keadaan suasana hatinya marah, gitu ya, kayak marah, paham ya? Kalau kamu ada yang lagi happy, ya udah. Gimana kalau happy ya? Mungkin gini, ada yang seneng, ada yang gini gitu ya. Oke? Rasakan dulu ya perasaan kamu hari ini. Kira-kira suasana hati kamu sekarang sedang ada di emoticon yang mana? Oke, silakan. Yang milih sedih mana? Ada yang milih sedih? Kelompok kita ada yang milih sedih kan? Alhamdulillah. Kelompok kita estetik ada yang sedih kan? Nggak ada. Yang ini? Oke, alhamdulillah. Nggak ada yang sedang sedih ya. Oke, kelas ini mah happy selalu ya. Ada yang lagi marah nggak? Ingrid. Sasa lagi marah? Gimana? Tunjukkan sama Wapi. Gimana? Sama yang Wapi juga lagi mana? Oh enggak, Sasa aja. Sasa lagi bete berarti. Ada lagi nggak yang lagi marah? Di sini nggak? Ya udah nggak lagi marah? Enggak. Oke. Berarti sekarang yang nggak, yang biasanya nyala ini berarti yang happy. Tunjukkan semuanya yang happy. Dari happy nggak? Dari happy gimana? Oh, gitu ya. Oke. Mau tahu keadaan ibu lagi gimana? Sama happy. Sangat berarti semua. Mudah-mudahan yang lagi marah setelah belajar sekarang kemarahannya hilang. Oke. Supaya tambah semangat karena kelas ini kebanyakannya happy, senang, kita akan melakukan teknik stop ya. Di mana teknik stop ini suatu teknik yang mencoba kalian memunculkan kesadaran penuh atau mindfulness, supaya kalau udah kamu pernah gini nggak, kalau lagi kamu banyak pikiran, lagi banyak kegiatan, kamu pernah jeda 1 menit gitu, diam dulu, terus kamu kayak menggelengin mata gitu,
dan memang sedang keadaan puasa, jadi kita balikan lagi fokusnya dengan menggunakan teknik stop. Oke ya? Teknik stop dulu. Coba duduknya dirapikan dulu. Coba stop. Senyaman mungkin posisinya, jangan nyerong supaya lurus ke depan, ya. Duduk yang relax. Tangan di sini. Gitu. Kakinya lurus. Atau boleh kesal senyaman lagi. Dengarkan ya. Kata-kata dari cobalah duduk di punggung, tegak-tegak, kita tidur bahu, kita relax. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumbuh pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui bibir hidung. Rasakan abdomen yang turun saat bernapas. Mari napas pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan bisa bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Mengembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari wajah, silakan. Kelopak mata, pipi, rahang, dan jantung. Kemudian dua bahu, yang atas, dan jalan di mata Anda. Amati nafas yang lebih pelan dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Dan tarik nafas. Tahan bangkit. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang ada di benak saat ini? Apakah pilihan yang akan dilakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dan hitungan 5 untuk menarik nafas, dan hitungan 3 untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari nafaskan. Ya Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Mana tangannya? Wah, Masya Allah. Lebih gimana? Ini ada yang mau bicara? Setelah melakukan mindfulness gimana? Seperti apa? Long. Tegas. Terus? Enakan. Lebih relax. Oh, dari Semoga setelah melakukan mindfulness ini kita bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran kami. Oke, siap? Siap. Oke. Baiklah anak-anak, Ibu punya satu pertanyaan. Apakah di rumah kalian sudah menggunakan peralatan-peralatan yang hemat listrik? Belum. Tahu nggak? Oh, belum keseluruhan nggak? Tahu nggak listrik yang seperti ini? Kenapa sekarang lagi musim pakai yang LED? Lebih hemat. Kenapa? Kok nggak pakai yang kuning? Kalau zaman dulu pakai yang kuning ya? Kenapa? Kenapa LED kalau lebih hemat daripada yang lampu kuning? Panas ya, betul. Karena nanti akan memacu terjadinya apa? Pemanasan global, gitu ya. Oke. Terus di rumah ada yang pakai AC nggak? Ada yang punya AC? Atau yang punya lemari es? Ada AC ya, gitu. Kamu pernah dengar nggak? Katanya kalau sering buka lemari pendingin kalau di warung-warung ada kan? Ya itu katanya bakal menyebabkan apa sih katanya? Penipisan? Ozon, betul ya, gitu. Atau mungkin ada yang masih punya parfum yang disemprot, gitu. Nah, gas kan? Nah, ini ngaruh nggak ke pemanasan global? Ngaruh ya. Nah, oke, kalau begitu pembelajaran kita hari ini adalah tentang pencemaran udara, ya, terutama tentang pemanasan global. Global warming. Oke, tentang global warming. Oke. Di pembelajaran minggu yang lalu, ya.
Di pembelajaran minggu yang lalu, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Lingkup keseimbangan? Ya. Terus ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Apa itu limbah? Sisa sampah pabrik lagi. Sisa hasil kegiatan manusia. Limbah itu berarti nggak diperlukan kan? Nggak. Kalau limbahnya itu nggak diperlukan berarti kalau di dalam tubuh kita ada limbah nggak? Ada ya. Kalau dibiarin ada di dalam tubuh kita gimana? Bahaya. Karena mengandung apa? Racun. Ya, seperti itu. Nah, kamu pernah dengar istilah polutan? Oke, apa itu polutan? Polusi. Polutan. Oke, polutan itu adalah suatu barang atau zat penyebab terjadinya polusi atau pencemaran. Oke, berarti kalau tadi lingkungan yang seimbang itu apa? Di pembelajaran yang lalu, keseimbangan lingkungan adalah mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan hidupnya. Kalau sudah tidak stabil berarti ada sesuatu yang masuk, betul nggak? Ya, ada satu bahan atau zat yang masuk, berarti ada polutan yang masuk ke lingkungan tersebut. Maka terjadilah istilahnya perubahan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Oke, kalian sudah tahu pencemaran lingkungan ada berapa macam? 4. 1. Bagus buat kita semua. Jadi untuk kegiatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak terjadinya pencemaran udara, khususnya tentang pemanasan global. Lalu yang kedua, melalui pembelajaran model problem based learning, peserta didik dapat menciptakan solusi terhadap permasalahan pencemaran udara dalam berbagai bentuk media. Ya, nanti sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang mungkin dituangkan idenya dalam bentuk infografis, ya. Ada dalam bentuk video, presentasi, atau mungkin simulasi, demonstrasi hasil praktikum, ya, tentang pencemaran udara. Nanti silahkan kalian pilih, kalian minatnya kemana. Paham ya? Oke. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi intinya kita itu akan mencari penyebabnya apa, dampaknya apa, solusinya apa. Gitu. Jadi ada 3 kunci keyword dari target pembelajaran hari ini. Oke. Kemudian seperti biasa, selama pembelajaran kalian akan diberikan assessment atau penilaian. Ada formatif, nanti di akhir pembelajaran ada yang namanya quiz, ya, atau post test. Ibu berikan dalam bentuk time to climb ada di Nearpod. Tapi kalau misalnya nanti kendala jaringan, tadi kan sudah tersedirkan Nearpodnya seperti apa, Ibu sudah sharekan linknya quizzes di grup WhatsApp biologi. Dapat dipahami? Dapat. Good job. Kemudian selama proses pembelajarannya pun kalian juga akan Ibu amati, ya, untuk penilaian sikap dan keterampilannya. Oke. Ada yang mau bertanya dulu? Cukup? Dapat dipahami? Oke. Supaya lebih semangat lagi, Ibu ada ice breaking dulu. Oke? 1, 2, 3. Good morning my student, how are you? Good morning my student, how are you? Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning my student, how are you? Ya. Terus dibalik kamu ke Ibu, ya. Good morning my teacher, how are you? Nanya ke Ibu, ya. Ibu jawab, I'm fine. 2 kali. Good morning my teacher, how are you? I'm fine. Good morning my teacher. Good morning my student. Good morning my teacher, how are you? I'm fine. Bisa? Kita mulai satu paket, ya. Oke, semangat semuanya. Oke. Ibu dulu. Good morning my student, how are you? Good morning my student, how are you? Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning my student, how are you? Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm good. Good morning, my teacher. Good morning my student. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. Tepuk tangan dong. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Sebelumnya Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif minggu lalu. Kalian sudah mengisi kuesioner, betul? Ya, Limfa kuesioner. Kalian sudah
mendiagnosis sendiri apa gaya belajar kalian ya. Kalian sudah tahu gaya belajar saya apa, ada yang visual, ada yang kinestetik, juga ada yang auditory. Oleh karena itu ibu sudah membagi kalian dalam 3 kelompok. Oke, kelompok visual yang mana duduknya? Oke, itu kelompok visual ya. Kelompok kinestetik yang mana? Ini kelas ini kinestetiknya paling banyak. Jadi banyak siswa yang nggak mau diem. Jadi pengen learning by doing. Oke. Siap, kalau ini berarti kalau apa? Auditory. Ini pendengar yang baik. Ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah kita akan melihat satu video ya tentang pemanasan global. Oke. Nanti kalian amati. Ya, belum ibu play, ya, ini berita tentang pemanasan global. Kamu fokus, kamu lihat, amati, dengarkan, ya, tentang apa yang disampaikan di berita ini. Dapat dipahami? Oke. Silakan disimak dengan baik. Ya, kali ini saya ingin menginformasikan dulu nih ke pemirsa kira-kira selain penggunaan BBM yang berlebihan yang bisa menyebabkan terjadi pemanasan global, penyebab pemanasan global dan juga perubahan iklim. Perubahan iklim dan pemanasan global tidak dapat dipisahkan dari fenomena pencemaran udara. Emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil untuk membangkit listrik contohnya. Kebutuhan manusia terhadap pemenuhan energi listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun bahayanya adalah pilihan untuk memenuhi pasokan listrik tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Pembakaran batubara akan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer. Gas metana juga merupakan salah satu penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Bahkan di planet ini, akibatnya adalah pencemaran udara oleh karbon sehingga meningkatkan suhu bumi. Deforestasi merupakan penyebab pencemaran lingkungan dan tingginya emisi gas rumah kaca hutan Indonesia tertinggi setelah sektor transportasi dan industri. Berbagai sumber IDC. Pemirsa, ternyata penyebab pemanasan global ini bukan cuma penggunaan BBM yang berlebihan atau energi fosil yang berlebihan, tapi bisa disebabkan oleh yang namanya gas metana. Nah, gas metana ini dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang mau berpendapat tentang berita yang tadi kamu tonton? Dari kelompok ini dulu. Dari hasil menyimaknya silakan. Atau siapa yang mau duluan? Kelompok. Oke, boleh selesai apa Sal? Pencemaran udara bisa terjadi karena gas metana. Ya. Gas metana itu terjadi dari kegiatan manusia, contohnya pertambangan atau peternakan sapi. Kotoran sapi bisa mencemari udara. Mencemari udara. Ternyata metana itu penyebab salah satu penyebab terbesar dari terjadinya pemanasan global. Tepuk dong buat ini udah tentang metana nih. Sebenarnya beritanya masih banyak. Oke, kira-kira apa? Ada yang mau diambil? Inti dari berita tadi apa? Oke. Yang bisa saya dapatkan dari hasil menyimak video tersebut, pertama banyak gas-gas yang mencemari udara sehingga membuat lapisan ozon menipis yang mengakibatkan pemanasan atau kenaikan suhu pada atmosfer dan permukaan bumi. Ada beberapa gas yang tadi disebutkan dalam video Berita tadi. ya. Salah satu penyebab efek rumah kaca itu. Ya, salah satu penyebab efek rumah kaca itu ya. Ya. Oke. Terus? Tadi ada metana. Ya. Selain metana apa kira-kira? Karbon Gas dioksida. karbon dioksida atau CO2 Dua. ya. Yang mana ternyata kalau metana bisa dimanfaatin untuk bahan nggak? Tidak. Nggak bisa. Apa bedanya dengan CO2? Bisa dimanfaatkan oleh fotosintesis. untuk fotosintesis. Kalau metana banyak bahaya nggak? Bahaya. Ini yang paling berbahaya daripada CO2. Meskipun CO2 juga berbahaya. Gitu. Kalau ini intinya gimana konklusinya? Kalau misalnya karena pemanasan global itu kan suhu buminya naik gara-gara lapisan ozonnya menipis. Gara-gara ada berbagai aktivitas manusia, misalnya penggunaan listrik, kita apa lagi? Pertambangan, ya, peternakan. Tadi kan nggak ada deforestasi itu. Apa itu tadi deforestasi? Penggunduran atau tadi apa? Pembakaran hutan. Ya, tadi kan ada hutan yang dibakar. Kamu lihat di berita Kalimantan hutannya dibakar gitu kan? Deforestasi. Nanti ujung-ujungnya bakal terjadi apa? Perubahan apa? Iklim. Ini yang langsung terasa oleh kita. Bahaya kalau dingin berkepanjangan atau musim kemarau berkepanjangan. Nanti kamu pernah dengar nggak ada badai El Nino, La Nina gitu ya? Itu kan bahaya kan? Tidak boleh terjadi. Lebih parah lagi katanya lama-lama 2100 katanya kutub utara mencair, katanya bahaya. Kita bisa tenggelam ya kan? Kalau terus-menerus terjadi global warming. Oke. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Ya, tadi kan sudah dilihat ya beritanya bahwa kita sedang terjadi pemanasan global, ada perubahan iklim. Silahkan kalian analisis melalui LKPD yang Ibu buat, cari dong solusinya. Ya, kira-kira menurut pemikiran kalian, kita tuh harus melakukan upaya seperti apa sih untuk mengurangi global warming? Oke, paham ya? Nah, tadi yang kamu ngomongin tadi tuh ya, yang kamu kasih terdapat berita tadi, nanti tuangkan kembali di dalam LKPD. Oke, paham? Nah, ini Ibu bagikan.
kurang jelas, coba dilihat-lihat lagi. Tadi, nanti beritanya kamu bisa play ulang di handphone. Ya, linknya sudah ibu share di grup bio. Atau ada yang mau pakai earphone, berarti tinggal gabung masukkan kode. Tapi kalau takutnya lama, ya, muter, boleh langsung link YouTube-nya di grup bio. Setelah itu kamu tuliskan permasalahannya apa yang terjadi di dalam berita itu, paham ya? Nah, setelah itu kamu tuliskan solusinya hasil diskusi, oke? Nah, kemudian nanti hasil pemikiran kamu, solusi kamu tuangkan dalam sebuah produk untuk dipresentasikan sesuai dengan daya kamu. Tadi ibu udah sudah ya. Ini yang bisa saya senangnya bikin infografis, berarti silahkan ambil karton dan kertas warna yang sudah ibu siapkan. Oke? Kalau yang auditori, pikir dalam permukaan ya, mau bikin video, mau presentasi atau mau podcast, apapun itu terserah kamu mau podcast. Oke? Yang ini alat bahan serta segala bahan untuk praktikum sudah dipersiapkan. Silahkan ikuti sesuai langkah kerja. Dapat dipahami? Oke. Kesepakatan waktunya berapa menit? Kira-kira kamu bisa bekerja dalam waktu berapa menit sampai dihasilkan produk? Bisa 25 menit, 30 menit? Bisa. Oke, sekarang ada di jam 11.35, berarti di jam 12 pas kurang lebih. Siap? Siap. Oke. Silakan dimulai. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Oke, kita masuk ke mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Bagaimana diskusinya tadi? Oh, luar biasa. Luar biasa. Seru? Seru. Oke, kita akan masuk ke sesi presentasi. Silakan Ibu mau ajukan dulu, mau yang duluan kelompok mana? Visual, kinestetik atau auditori? Kinestetik. Mau kinestetik dulu ya? Boleh. Kinestetik dulu. Silakan. Tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Waktunya, ya perwakilan saja 2 orang. Waktunya kurang lebih hanya 5 menit. Silakan, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok belajar kinestetik. Perkenalkan, nama saya Galih Permana dan kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang pencemaran udara penyebab pemanasan global. Praktikum yang kami lakukan menggunakan media praktek yang kami buat sendiri dari bahan yaitu pertama plastik penutup, kedua wadah atau toples besar, ketiga ada obat nyamuk sebagai polutan, lalu ada beberapa komponen abiotik, contohnya tanah, air, dan juga ada udara di dalamnya. Lalu ada komponen biotik yaitu jangkrik serta tumbuhan tanaman liar. Pada menit pertama, jangkrik masih aktif, tanaman masih segar, air masih jernih, dan suhu sekitar 0,2 derajat dari suhu ruangan. Jadi pada 5 menit pertama ini, kondisi di dalam media praktek kami, kondisi dari jangkriknya masih aktif, tidak mengalami kelelahan ataupun pusing. Tetapi ada beberapa perubahan yang cukup signifikan, contohnya dari peningkatan suhu udara di dalam alat peraga kami, yaitu sekitar 0,8 derajat Celcius dari suhu di luar ruangan. Untuk air di dalam media praktikum kami masih terlihat cukup jernih, tanaman juga masih segar. Untuk menit kedua, jangkrik mulai lemas, tanaman mulai layu, air sedikit keruh, plastik menipis dan mulai berubah warna, dan tumbuh mulai meningkat dengan drastis. Perubahan yang sangat terlihat signifikan dari 5 menit kedua ini, yaitu dari penutup plastik yang di atas ini sudah mulai menipis dan sudah mulai kelihatan berubah warna menjadi kuning pekat. Lalu terlihat juga pada airnya mulai sedikit keruh. Suhu udara juga meningkat 2 kali lebih panas dari biasanya.
dan tanaman juga mulai sedikit layu. Dan pada menit ketiga yang dikeluarkan dan ada yang mati, tanaman kayu air lalu pasti berwarna menjadi Seperti yang dapat kita lihat, sekarang ini jangkitnya sudah tergeletak, sudah lemas atau sepertinya sudah mati, dan tanaman juga sudah mulai layu, sangat layu. Lalu airnya juga sudah keruh, dan plastik penutupnya juga sudah mulai berwarna coklat, kecoklatan. Dari sudah dapat kita pastikan jika perubahan warna pada plastik ini disebabkan oleh zat karbon dioksida yang dihasilkan oleh polutan, yaitu bat nyamuk ini. Polutan tersebut mulai secara perlahan mulai mengikis lapisan plastik ini, mulai mengikis lapisan plastik ini sedikit demi sedikit, sehingga ada kemungkinan plastik ini akan mengalami kerusakan pada api. Untuk kesimpulannya, pencemaran udara memiliki dampak negatif bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Dapat dilihat pada hasil penelitian yang menjadi memastikan adanya hal tersebut membuktikan pencemaran udara mengancam kesehatan, terutama pada saluran pernapasan, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan juga pada tingkat pencemaran udara membuat lingkungan menjadi layu dan juga menyebabkan penyakit yang menyebabkan kesehatan. Dan pada air menjadi jauh hal tersebut juga pencemaran udara juga dapat berdampak pada lingkungan. Tepuk tangan dong, buat dong. Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau menambahkan Ya, silakan ajukan tangannya. Siapa yang mau menanggapi? Kelompok kinestetik. Silakan. Asap dari obat nyamuk itu diibaratkan sebagai polutan atau zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara di kondisi yang kamu buat tadi. Nah, kira-kira sebenarnya gas apa sih yang terkandung di dalam asap yang dihasilkan dari obat nyamuk itu? Sebagian besar ya zat yang ada di dalam asap tersebut adalah zat karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 ya. Oke. Gas CO2 teman-teman setuju nggak katanya? Setuju. Oke. Apa sih kaitannya kalau ini dalam kehidupan sehari-hari terjadi? Gas CO2 yang terlalu banyak di lingkungan kita itu akan menyebabkan terjadinya apa? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Berpengaruh pada makhluk hidup serta benda mati juga terpengaruh. Ada kaitannya tidak dengan pemanasan global? Ada sangat erat kaitannya. Oke. Jelaskan kira-kira. Karbon dioksida merupakan salah satu gas yang menyebabkan pemanasan global. Gas karbon dioksida juga menjadi salah satu yang paling berperan aktif dalam zat rumah kaca. Apabila konsentrasi gas karbon dioksida ini terlalu banyak di atmosfer bumi, maka akan menyebabkan efek gas rumah kaca atau emisi gas rumah kaca. Oke, tepuk tangan dong. Satu lagi ya, ada yang mau nanya nggak? Satu lagi, terakhir. Kira-kira kalau terjadi pencemaran udara, ada efek rumah kaca, ada global warming, berarti kira-kira apa yang harus dicari? Apa? Ya, itu ajukan solusi dari kelompok kinestetik apa? Hasil diskusinya. Hasil diskusi, solusi yang diajukan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara atau global warming. Mas, Yang lain doakan, fokus. terdapat banyak solusi yang dapat kita lakukan. Baik kita mulai dari solusi yang sederhana dan dapat dilakukan sehari-hari. Ya. Pertama yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Oke. Contoh dari penggunaan bahan bakar fosil adalah penggunaan kendaraan bermotor dengan bahan bakar BBM atau bahan bakar minyak. Oke, good. Lalu untuk solusi yang kedua adalah melakukan reforestation atau penghijauan kembali, penanaman kembali tumbuhan. Oke. Lalu untuk solusi yang ketiga, kita sebagai pelajar tentu sudah tidak asing dengan kertas. Kertas ini terbuat dari bahan serat tumbuhan, serat kayu. Jadi ada alangkah baiknya kita mengurangi penggunaan kertas. Oke. Sebenarnya- Kenapa harus dikurangi penggunaan kertas? Mengurangi penggunaan kertas otomatis mengurangi juga tingkat produksi dari kertas tersebut, karena kertas tersebut dibuat dari bahan serat tumbuhan, pastinya akan ada pertumbuhan yang ditebang. Oke, good job. Buat kelompok ini sekarang. Good job. Kelompok ini apa? Keren, tepuk tangan. Silakan. Silakan juga presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas apresiasi dari teman-teman sekalian serta ibu ini juga tidak lupa Ibu Nus. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata serta penyampaian. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Keren ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Fitambah dan di samping saya ada Azena Paulinya. kami di sini akan menjelaskan tentang pencemaran udara atau global warming. Ya, masuk. Pencemaran udara diantaranya yaitu gunung berapi, meletus, pembangkit listrik, dan pembakaran hutan. Dampak yang ditimbulkannya yaitu menimbulkan efek rumah kaca, rusak nyawa bisa ozon, serta penyakit pernapasan. Dan macam-macam zat polutan yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida, fluorokarbon, sulfur dioksida, gas rumah, dan ozon. Solusinya yaitu melakukan reboisasi dan
mengurangi penggunaan BBM dengan cara berjalan kaki dan hemat listrik. Mau disampaikan? Apa lagi? Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan manusia terhadap penggunaan energi listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun bahayanya adalah pilihan untuk memenuhi pasokan listrik tersebut berasal dari pembakaran batu bara yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kegiatan manusia lainnya yang menyebabkan pemanasan global seperti peternakan, pertambangan, dan pembuangan sampah yang menghasilkan gas metana dan pembakaran hutan. Oke, tepuk tangan. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ada yang bertanya? Boleh. Salah mau bertanya katanya. Silakan. Penyakit apa yang disebabkan oleh penyakit apa yang ditimbulkan ke manusia akibat pencemaran udara? Oke. Salah satunya penyakit pernapasan, Pernapasan. asma, dan Penyakit pernapasan. Kamu pernah dengar ISPA nggak? Nah, itu apa ISPA? Infeksi. Ya, itu kan singkatan. Infeksi, saluran, pernapasan, akut. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Itu kira-kira yang kemungkinan bisa menyebabkan apa dari pencemaran udara. Langsung saja. Saya izin bertanya, kan tadi ada disebutkan pengeroposan, rusaknya lapisan ozon yang disebabkan oleh gas-gas yang tadi saya sebutkan. Pertanyaannya, dari sekian banyak populasi manusia, luas bumi yang begitu luas, apa penyebab utama, penyebab paling banyak yang menyumbangkan gas-gas tersebut? Yang paling banyak dalam terjadinya pemanasan global. Penyebab yang paling besar kira-kira apa? Yang mungkin orang aktivitas apa gitu seluruh dunia yang bisa menyumbang terjadinya pemanasan global? Kira-kira apa? Itu peternakan. Terbesar ada satu pembakaran hutan katanya. Pembakaran hutan, tapi tidak setiap negara ada hutan. Tidak setiap negara ada hutan seperti di Mesir. Mesir. kenapa karbon dioksida? Iya itu banyak yang emisi. CO2 kira-kira dari aktivitas apa kira? Penggunaan kendaraan motor. Tepuk tangan dong. Kendaraan, mau mobil ya kan? Itu yang nyumbang CO2 dan CO terbesar. Seluruhnya pakai kendaraan nggak? Pakai. Paham? Oke itu. Kemudian sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Riko dan Andi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika dan teman saya Muhammad Fibauti akan berbincang-bincang tentang podcast pemanasan global dari kelompok Audifan. Ya, dan sekarang mau dimarahkan tentang pemanasan global atau global warming. Pendapat Anda tentang global warming itu seperti apa? Pertama saya pada global warming itu sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan efek negatif dari kehidupan di bumi seperti manusia, hewan, dan semua. Ya, untuk dari arti dari pemanasan global itu seperti apa sih? Untuk pemanasan global itu suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem bumi akibat dari peningkatan suhu rata-rata bumi yang terjadi di atmosfer, daratan, dan lautan. Untuk salah satu dampak dari pemanasan global itu seperti apa? Seperti kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan, hujan asam, dan pembukaan ozon akibat pencemaran udara. Nah, kan ada namanya penyebab pencemaran udara. Untuk pencemaran udara itu seperti apa? Pencemaran udara itu suatu bumi di mana komposisi udara tidak stabil akibat tercemar oleh seperti gas dari asap motor atau industri. Dalamnya pasti ada kandungan jahat atau lubang yang ada di dalam. Contohnya ledakan pencemaran itu seperti karbon dioksida, metana, CFC, dan nitrogen oksida. Dampak kesehatan bagi manusia juga untuk pencemaran udara itu juga. Untuk dampak bagi kesehatan manusia itu bisa menjadi seperti asma, sesak nafas, kanker, yang dapat menimbulkan kematian. Oh ya, untuk solusinya tersendiri dari global warming atau pencemaran udara itu apa sih? Solusi untuk pencemaran udara itu seperti kita dapat menghemat dari energi listrik atau air, lebih mementingkan berkendara dengan kendaraan umum dibanding dengan kendaraan pribadi, dan melakukan rehabilitasi atau pengenalan hutan kembali. Untuk podcast kali ini cukup sekian. Untuk podcast hari ini cukupkan sekian. Netizen mungkin? Kita di live chat. Oke, netizen, ada yang nanya nggak? Oke, silakan. Itu podcast. Dari ini dari zaman open. Ya, yang podcast open debu katanya. Ada yang mau nanya nggak netizen? Dari live chat. Pertanyaan dari live chat ini. Ini pertanyaan dari live chat. Oke, silakan. Ada netizen yang mau nanya di podcast open debu. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pemanasan global? Itu pertanyaan dari bagian yang berangkat ini.
Seperti yang sudah tadi kita bahas, untuk solusi yang dapat kita lakukan terhadap pemanasan global seperti hemat energi di rumah bisa dari air atau listrik, menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, tidak membakar sampah, dan bisa melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Oke, itu netizen jawabannya pas nggak? Biasa netizen. Apakah hal tersebut sudah Anda lakukan dan sudah Anda lakukan sekarang dan di detik ini di hari ini? Ada sebagian yang saya lakukan tapi nggak jarang sih. Oh jarang. Juga sering kan. Hemat energi bisa dilakukan. Gimana? Netizen sudah puas. Pas ya? Ada yang ditanyakan lagi? Netizen langsung ke Sangga, sebelah sini. Apa itu? Yang mungkin dicukupan sekian dari podcast Open the Book ini dari Bapak Wodio tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya sampaikan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini tujuannya karena kita adalah fokus mencari Solusi. supaya mengurangi pencemaran udara. Hal terpenting yang bisa kita lakukan tadi yang pertama menghemat listrik di rumah. Betul ya, nanti tolong kasih tahu sama ibu bapaknya, Ma, ganti perangkat listrik yang hemat energi. Misalnya menggunakan listrik dengan lampu dengan model LED misalnya ya. Yang kedua mungkin menggunakan kendaraan umum mulai bisa dilakukan ya. Jangan menggunakan motor pribadi, oke? Lalu di rumah mungkin ya melakukan penanaman tumbuhan. Oke, kan kita nggak bisa nanam pohon satu hutan ya. Setidaknya di rumah lingkungan kita sendiri. Itu mungkin ya langkah-langkahnya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Satu orang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini mulai dari pencemaran gabut apa penyebabnya? Oke, simpulkan. Mau Salsa, mau Latif, mau Gali, mau siapa? Gali. Simpulkan Gali dari awal sampai akhir ya. Kesimpulannya pada pembelajaran kita kali ini yaitu pemanasan global memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia. Beberapa sebab penyebab dari pemanasan global contohnya dari pencemaran udara yang baru saja kita pelajari. Dari pencemaran udara ini terdapat berbagai polutan yang menyebabkan udara ini tercemar. Dan beberapa solusi-solusi yang bisa kita lakukan dan mulai dari sekarang untuk mengatasi pemanasan global serta pencemaran udara. Oke, supaya tidak terjadi perubahan iklim. Tambah kita hari ini acungkan dan 3 kalau kamu merasa senang bagian kalian, kalau biasa aja 2, kalau 1 itu membosankan atau bete. Silakan acungkan tangan mulai dari sekarang. 3 semuanya, artinya apa? Senang. Ibu sudah membagikan link ya untuk proses dari pembelajaran tentang pencemaran udara. Boleh nanti kalian kerjakan di rumah linknya supaya dalam keadaan tenang mengerjakannya ya. Ada 25 soal pilihan ganda, silakan kalian kerjakan tentang pencemaran udara. Nanti nilainya langsung masuk ke ibu. Oke? Untuk hari ini cukup. Minggu depan kita akan mempelajari tentang pencemaran air, udara, air, tanah dan suara. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama bareng-bareng. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari ibu ya. Terima kasih atas atensinya dan semangatnya. Pertahankan. Oke, kelas 8 kelas hebat. Tepuk tangan. Ini kelas pembelah tidak salah dikumpulkan orang-orang di sini semua 32 orang hebat semua di kelas pembelahnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ibu hanya bisa mengucapkan missing. Pernah di posisi kalian kelas di tahun 89. SMA 89 saya belum 89. Dan memang bagaimanapun memang tahu sama kalian contohnya kan dulu waktu yang mungkin itu hanya berbagi pengalaman. Kalau zaman dulu kan harus pakai PS. Kalau zaman dulu itu ada fisika, biologi dan sosial. Jurusan dan satu lagi bahasa. Kebetulan jurusan itu dimulai di kelas 2. Jadi kalau kalian kelas 1 ya jurusan. Hal itu di kelas 2 karena melihat minat dari kelas 1. Dan kenapa ibu milih A2 biologi? Karena guru biologi saat itu. Kita kalau sekarang lebih keren lagi ada podcast,
praktek gitu, aku maunya yang ini, aku yang ini kan kalau sekarang ya. Zaman dulu enggak, tapi pada saat itu juga karena memang mungkin pada saat praktek itu suka. Ibu prakteknya ini masih penting jangkrik. Saat itu ibu bedah kelinci, ibu bedah cacing karena mempelajari tentang binatang yang bergerak. Ya, cacing kita bedah gitu, terus tua kalau serangga-nya, terus kalau tubuhannya kita bawang gitu, merah gitu, gimana nanti posisi sel-selnya seperti apa. Jadi langsung saat ini sampai detik ini ibu sampai tergambar juga bentuk bawang merah itu kalau kita mikroskop di dalam karena kita langsung terlihat. Ya, jadi ibu saat itu makanya ibu bilang punya MSc. Ibu sampai flashback lagi ke tahun 1918. Sekarang ibu mau tahun 50. Tapi kan masih ini. Jadi ibu masih banget kayak gitu. Pada saat ini mau gitu tergambar. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.